Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini salam sejahtera semuanya. Hari ini kita bertemu di pertemuan ketiga dengan topik yaitu teori konsumsi. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan 1, ekonomi itu, dalam membicarakan ekonomi itu ada 3 ya. Ada yang namanya produksi, ada yang namanya konsumsi, ada yang namanya investasi. Nah, hari ini kita ngomongin yang namanya teori konsumsi. Jadi intinya kalau teori konsumsi itu apa sih? Simpelnya adalah teori konsumsi itu membicarakan, kalau ngomongin konsumsi berarti kita ngomongin sisi dari rumah tangga atau orang yang beli ya. Jadi sisi bayar, kalian sebagai bayar, itu namanya teori konsumsi. Nah, ini ada 2, yaitu konsumsi itu apa, terus apa sih yang mempengaruhi orang untuk mengkonsumsi sesuatu gitu kan. Nah, oke. Di sini jadi intinya sesuai yang bisa dibaca pada slide. Jadi kalau ngomongin konsumsi dalam konteks suatu negara, jadi negara itu dalam 1 tahun dia belanjanya berapa, pengeluarannya berapa, itu namanya konsumsi gitu kan. Jadi kalau dalam patokan itu neraca perdagangan perhitungannya adalah 1 tahun ya. Jadi pengeluaran, ingat ya, konsumsi sama dengan pengeluaran. Oke. Nah, ini ada salah satu teori yang menjelaskan konsumsi, yaitu teorinya Keynes. Di situ bisa dibaca. Jadi salah satu poin menariknya dari teori Keynes dibilang bahwa meskipun suatu rumah tangga atau seseorang itu tidak memiliki pendapatan, tapi dia pasti tetap melakukan konsumsi atau pembelanjaan konsumsi. Possible nggak orang yang nggak punya pendapatan, nggak punya uang, tapi tetap melakukan konsumsi? Contohnya siapa? Ya, salah satu contohnya adalah bayi, ya kan? Bayi atau anak kecil atau balita, mereka kan belum punya penghasilan, ya nggak? Mereka penghasilannya apa ya? Menghasilkan itu kan orang tuanya. Tapi bayi itu, meskipun mereka tidak menghasilkan sesuatu, tapi kan mereka tetap mengkonsumsi susunya, popoknya, bajunya. Nah, itu adalah salah satu hal yang menarik di teori. Jadi kalian harus ingat, jadi meskipun tidak hanya orang yang punya pendapatan saja yang melakukan konsumsi, bahkan orang yang tidak memiliki pendapatan pun akan tetap melakukan konsumsi. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu kita bedakan jadi 2. Jadi faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Terus ada juga faktor demografi. Nanti akan dijelaskan di berikutnya apa sih demografi itu apa, ekonomi itu apa gitu kan. Oke. Nah, di faktor ekonomi itu bisa dilihat di sini ada ya, oke. Ada 6 hal secara simpelnya yang berpengaruh di sektor ekonominya itu, yaitu pasti satunya pendapatan. Jadi asumsinya adalah semakin orang punya uang banyak, maka dia akan mengkonsumsi semakin tinggi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kekayaan. Kekayaan berarti kan mereka semakin kaya suatu rumah tangga, maka konsumsinya pun semakin tinggi gitu kan. Bisa saja mereka mengkonsumsi barang yang sama, tapi akan ada pergeseran secara itu. Misalnya simpelnya gitu. Berarti kan kalau orang kaya kan konsumsi biasanya makanan, sebelum kaya makanannya biasa, tapi begitu jadi kaya makanannya jadi organik, ya kan? Harga barang organik itu kan lebih mahal daripada harga barang biasa ya. Nah, itu. Terus yang ketiga yaitu berapa banyak jumlah barang konsumsi yang tahan lama di dalam masyarakat, jadi yang bisa disimpan. Kayak misalnya kalau di rumah tangga kalian, paling orang tua kalian nyimpan apa sih? Beras, telur, minyak, yang kayak gitu kan. Tapi kalau kayak cabai, bawang, sayuran itu kan nggak bisa disimpan lama gitu kan. Nah, terus yang keempat adalah tingkat bunga. Hubungannya apa tingkat bunga? Jadi ini kalau misalnya tingkat bunga itu, jadi ini ngefeknya saat tingkat bunga itu tinggi, orang akan cenderung nggak konsumsi. Kenapa? Karena mereka merasa dapat return, dapat balik modalnya tuh tinggi. Jadi daripada dikonsumsi, mendingan duitnya disimpan, investasi, nanti dapat bunga. Karena bunganya tinggi, jadi buat narik. Ini nanti ada di berikutnya kita akan setelah UTS kita akan belajar tentang teori kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Ini salah satunya poinnya kayak gini. Jadi di sini yang penting dipahami dulu, dipahamin simpelnya dulu aja ya. Detailnya nanti kita bahas nanti. Lalu yang berikutnya adalah perkiraan tentang masa depan, ekspektasi. Jadi gini, kalau semakin orang itu yakin misalnya ke depannya bahwa dia akan makin
tetap akan ada uang, makin kaya, maka biasanya konsumsinya juga bisa lebih tinggi. Kayak misalnya kenapa sih orang-orang kalau ada bazar travel itu ngantrinya gila-gilaan, ya kan? Kalau lagi sebelum kita pandemi kita tahu kalau lagi ada travel fair itu pasti rame banget gitu. Padahal kan si travel fair itu kan bukan beli hari itu berangkat kan, enggak. Bisa jadi mereka beli untuk berangkatnya tahun depan atau mungkin paling cepat 6 bulan lagi. Itu kayak gitu. Karena kenapa sih mereka pede banget udah beli tiket di 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya? Karena mereka yakin mereka punya uang pas berangkat itu. Kayak gitu ya. Itu namanya kan udah konsumsi. Terus yang kedua adalah, nah, kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan. Nah, jadi ini sebenarnya Indonesia sama Korea itu secara kesenjangan pendapatan lumayan mirip. Jadi kita tahu lah bahwa ada orang yang masih banyak orang Indonesia yang masih hidup di bawah di bawah istilah kata batas garis kemiskinan ya gitu kan. Jadi di sini kebijakan pemerintah itu mempengaruhinya, terutama paling kan kalau pemerintah itu dia bisa ngebantu kayak misalnya ada baksos ya kan, baksos sosial seperti itu. Nah itu juga kan berpengaruh ke ekonominya atau bantuan. Kenapa sih kayak pemerintah memberikan bantuan yang kayak itu, tunjangan kartu prakerja atau tunjangan buat pengangguran. Nah itu salah satunya biar perekonomian tetap jalan ya gitu. Nah lalu di sini ada faktor, saya langsung dibagi dua, faktor demografi sama faktor non ekonomi. Nah faktor demografi itu namanya demografi berarti nggak terkait langsung dengan keuangan, tapi ini mengefek juga ke tingkat konsumsi atau jumlah penduduk. Semakin suatu negara itu jumlah penduduknya banyak, maka pasti konsumsinya semakin tinggi, ya kan? Terus yang kedua adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk, jadi penduduknya tuh isinya siapa aja? Dia ada dibagi tiga ya, usia produktif, tingkat pendidikan, sama tinggal dan daerah tinggal. Coba menurut kalian lebih banyak mana? Konsumsinya orang yang tinggal di kota apa orang yang tinggal di desa? Bisa jadi possible itu akan lebih tinggi yang tinggal di kota ketimbang tinggal di desa. Kenapa? Karena di kota punya lebih banyak pilihan, aksesnya lebih banyak, ya kan? Terus kayak tingkat pendidikan. Nah ini misalnya apakah orang semakin tinggi tingkat pendidikannya berpengaruh nggak sama pola konsumsinya? Yes, pasti berpengaruh. Contohnya seperti itu, kayak misalnya orang yang lulusannya mungkin hanya tidak begitu tinggi, mungkin cuma 12 wajib belajar 12 tahun gitu kan, itu akan punya pola konsumsi yang beda dengan orang yang mungkin lulusannya lebih tinggi pendidikannya, lulusan S2 atau lulusan S3 gitu kan, dengan pergaulan yang beda. Mungkin kalau orang yang lulusannya cuma SMA nggak terlalu concern untuk mikir beli produk organik gitu. Nah itu contoh yang kayak gitu ya. Terus usia produktif, jadi usia produktif ini berarti usia yang berapa sih yang masuk usia kategori produktif? Itu adalah usia mulai dari usia bisa mulai bekerja. Jadi di sini hitungannya adalah mulai dari usia 17 tahun sampai dia kalau di Indonesia itu batasnya untuk pensiun adalah 50 sampai 55. Nah, jadi di rentang itulah itu namanya usia produktif. Jadi di usia produktif itu berarti orang-orang yang produktif maksudnya bekerja, berarti kan mereka yang punya pendapatan, menghasilkan punya penghasilan ya gitu kan. Maka semakin suatu negara itu jumlah orang yang di usia produknya makin tinggi, maka diasumsikan konsumsinya juga makin tinggi gitu. Lalu berikut yang kalau faktor ekonomi ini cuma ada satu, yaitu sosial dan budaya masyarakat. Jadi faktor sosial dan budaya masyarakat itu juga bisa mempengaruhi pola konsumsi. Simpel ya, contoh simpelnya adalah gini, bisa jadi konsumsi cabai di Pulau Jawa dibandingkan dengan konsumsi cabai di Pulau Sumatera itu lebih tinggi mungkin yang di Pulau Sumatera. Ya belum nggak tahu juga sih ya gitu kan. Karena apa? Mungkin karena masakan di Sumatera itu semuanya ternyata pedas, rendang dan segala macamnya, atau Jawa pun bisa jadi seperti itu. Yang kayak gitu. Jadi pola konsumsinya, atau misalnya kalau di Jawa Tengah itu mungkin konsumsi di Jawa Tengah itu konsumsi gula pasir itu lebih tinggi ketimbang mungkin di pulau lain. Karena apa? Orang Jawa itu suka banget minum teh manis kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Itu sosial budaya kan. Itu kebiasaan, berkaitan dengan kebiasaan. Nah, oke, di situ aja. Kalau silakan nanti dijawab ya, itu ada pertanyaan diskusinya nanti di forum diskusi. Jika ada yang tidak dimengerti di pertemuan ini, silakan tulis pertanyaannya di forum Q&A gitu kan.
Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.